Ibu Hamsina selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11, dan yang saya hormati Ibu Hadratin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 013 Palaran, dan rekan-rekan guru serta anak-anak yang Ibu sayangi. Hari ini pemaparan kita diskusi pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakasa perubahan. Sebelumnya mungkin ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Ibu Hadratin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tenaga pendamping CGP Angkatan ke-11, kepada Ibu Hamsina. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan guru mengganggu aktivitasnya pada hari ini. Duduk bersama di sini, berdiskusi bersama dalam kegiatan pendampingan individu kedua, yaitu CGP Angkatan 11. Dalam hal ini adalah Bu Ira, nama lengkap beliau kan Andi Muhajiran, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya, mari kita berpikir sejenak bahwa kita ini adalah seorang pendidik yang tugasnya memang mengajar. Benar? Tugas kita ini adalah mengajar. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberikan kesempatan kesehatan. Nah, dengan kesempatan ini, mari kita raih kesempatan ini untuk mengembangkan diri, ya. Kemudian dari kesempatan ini kita juga dituntut menyongsong paradigma baru pembelajaran di era digital seperti sekarang ini. Ini tentunya kita sebagai seorang pendidik itu memang harus belajar dan belajar sehingga tidak ketinggalan, gitu ya Bu ya, di era zaman sekarang ini. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani, atau lebih lengkapnya tuh Inarso Suntolodo Imadia Mangunkoso Tuturi Handayani. Kalau seandainya kita seorang pelajar di depan, berarti kita sebagai panutan. Kalau kita itu kalau kita ini sudah di tengah, berarti kita memberikan motivasi. Tapi kalau kita berada di belakang, artinya kita memberikan dorongan. Nah, jadi artinya kita sebagai seorang pelajar bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, tetapi tuntutannya sekarang adalah karakter. Karakter artinya apa? Moral, etika, attitude. Ini selaras dengan zaman dulu sampai zaman sekarang, kata Ki Hajar Dewantara itu. Sama dengan pencanangan dari Presiden Jokowi pada tahun 2045 itu adalah Indonesia Emas. Nah, ini selaras, artinya apa? Harus ada olah hati. Olah hati itu etik. Nah, etik ini ya tadi harus mempertebal iman dan takwa. Selain olah hati, adalah olah rasa. Rasa kebudayaan kesenian dibuat dengan
olahraga. Jadi keempat itu harus dijadikan satu, terpadu dia. Maka di tahun 2045 Indonesia adalah Indonesia emas, kata seperti itu kata Jokowi. Pencanangannya seperti itu. Apalagi sekarang anak-anakku sampai Bapak Ibu serta anakku berbahagia. Artinya kita sebagai seorang pendidik tidak hanya untuk mengajar tapi mendidik siswanya. Apalagi kita lihat sekarang adalah zaman teknologi. Kita ini sebagai seorang pendidik itu, apalagi ini ada program pemerintah kan, calon guru penggerak gitu. Kita disuruh melek tentang IT. Nah, kalau kita disuruh melek tentang IT, oke lah kalau yang senior jelas itu agak susah ya, seperti saya berumur sudah 52 ke atas Bunda. Nah, kalau yang muda-muda yakin saya. Artinya apa? Maka itu saya dukung kepada rekan-rekan, dukung 100% Bunda kepada rekan-rekan yang mempunyai potensi, yang mempunyai prestasi kreatif, inovatif. Silahkan rebut program pemerintah ini, yaitu dengan guru penggerak ini. Kalau dulu namanya kan cakep ya, kalau saya kan dulu cakep di tahun 2015. Kalau saya sekarang guru penggerak. Kalau cakep itu sekitar 3 bulan kemarin. Kami pelatihannya 3 bulan. Kalau cakep itu kita itu saya tidak tahu kalau guru penggerak. Kalau kami kemarin itu yang lebih ditekankan adalah kepemimpinan. Kalau cakep itu calon kepala sekolah. Kalau penggerak ini calon kepala sekolah iya, ini kelebihannya ya Bu ya. Calon kepala sekolah iya, pengawas iya juga. Entah yang mana lagi, saya tidak tahu. Yang jelas mungkin secara esensi hampir sama, ya kan? Nah, maka itu saya dukung kepada rekan-rekan semua bahwa kalau memang punya potensi, prestasi, kreatif dan inovatif, silahkan berebut daripada guru penggerak ini. Kalau sudah melihat ini, mungkin guru-guru yang lain ini tergerak hatinya sesuai dengan moto guru penggerak. Motonya itu apa ya? Ter, be, dan me. Artinya ter itu adalah tergerak hatinya untuk melakukan perubahan. Bergerak melakukan perubahan itu dengan sedikit demi sedikit dan menggerakkan kalau kita sudah tergerak dan menggerakkan kepada yang lainnya. Seperti itu ya Bunda ya, supaya yang lain juga ikut tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama. Mungkin lebih karena di sini terus terang Bunda sudah ada 2 CGT, yaitu angkatan 10 dan angkatan 11. Nah, alhamdulillah dari kedua ini saya lihat mereka ini sudah berkolaborasi, sudah bisa berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka ini sebenarnya tidak menggurui, tetapi mereka berbagi informasi dan wawasan baru, sehingga guru-guru yang tidak tahu menjadi lebih paham apa yang disebut dengan guru penggerak. Nah, itulah hebatnya. Jadi kita bangga ada guru-guru hebat di SD 013 ini. Lanjutkan, ayo yang lain lanjutkan. Mudah-mudahan ke depan SD 013 ini menjadi lebih maju dengan adanya guru-guru penggerak secara khusus SD 013. Tetapi secara umum, mudah-mudahan dunia pendidikan Indonesia dengan guru-guru hebat ini di semua Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan itu saja dari saya. Terima kasih Bu atas semua kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya juga semua adik-adikku, anak-anak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hadratin atas sambutannya. Ibu, kami persilakan untuk Ibu Hamsina untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami berkunjung untuk pendampingan individu CGP kami Bu Ani Muhajirah. Hari ini kita akan pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ardatin, terima kasih banyak Ibu untuk sambutannya, untuk dukungannya kepada CGP kami. Hal ini sangat berarti untuk kami. Oke, Bapak Ibu guru yang masih bertahan sampai siang ini, terima kasih banyak. Anak-anak Ibu ya masih bertahan 5 orang di sini dan semua tim yang mensukseskan kegiatan ini. Pada kegiatan ini nanti ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama paparan materi dulu dari Ibu Ira, ya dipanggilnya Bu Ira. Kemudian kita akan merumuskan kalimat rumput bersama. Ada 6 kalimat rumput. Nanti akan kita simpulkan dari sana. Kira-kira merumuskan visi yang seperti apa. Bu Andi juga akan menampilkan visi beliau sebagai guru penggerak, kemudian disandingkan dengan visi sekolah, kemudian ada bagjanya juga sama nanti prakarsa perubahannya ya Bu Andi. Ketika sudah dapat nanti misalnya mewujudkan siswa yang titik-titik apa, kita akan identifikasi perilaku warga sekolah. Untuk mencapai visi ini, siswa itu semestinya seperti apa? Siswa rajin belajar, antusias, datang tepat waktu, saling menyayangi teman, misalnya itu perilaku siswanya. Perilaku guru ini seperti apa? Guru yang hangat terhadap siswanya, terbuka, selalu belajar. Kepala sekolahnya seperti apa? Orang tuanya seperti apa? Nanti kita identifikasi perilaku ini. Kemudian inisiatif perubahannya untuk mencapai visi itu kira-kira apa ya? Nah Bapak Ibu, saya tekankan di sini bahwa apa yang dilakukan Bu Andi itu bukan untuk merubah visi sekolah, tapi proses belajar beliau. Kalau memang bisa diadaptasikan atau di dalam visi sekolah itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak masalah. Yang penting tujuannya bersama. Bu Andi belajar bagaimana untuk menyusun sebuah visi, karena visi itu tujuannya. Nanti kalau kita tidak punya tujuan, kita bingung, berputar-putar saja ingin kemana gitu ya. Dari visi akan misi, kemudian ada tujuannya di sana. Dari yang kita lakukan supaya lebih terarah. Nah kemudian Ibu terhubung dengan guru penggerak tadi, 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru penggerak dan itu mestinya melekat. Yang pertama menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Jadi harapan saya guru penggerak itu udah beres sama dirinya sendiri. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tujuan akhirnya adalah murid dan murid setelah membenahi diri, menularkan ke rekan sejawat, kemudian membenahi cara mengajar di kelas, pelayanan ke murid seperti apa, itu. Setelah mampu dirinya beres, kelasnya beres, baru memanajemen sekolah dan mengembangkan sekolah. Jadi ada 4 tahapan. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Nanti kalau misalnya dari dinas Bu dapat undangan pengawas atau kesek itu bonus. Karena kalau misalnya tujuannya itu takutnya teman-teman kecewa karena kuota kan terbatas ya. Kami provinsi pun saya udah lulus uji kompetensi pengawas belum dilantik karena masih menunggu dari BKN. Ada yang tahap 1 juga belum. Jadi memang kita bertumbuh saja karena tugas kita adalah guru mendidik, maka berikan tujuannya pelayanan yang terbaik Ibu. Pelayanan yang terbaik untuk anak kita, kemudian mengembangkan komunitas di sekolah ini seperti apa. Jadi memajukan sekolah. Pertama anak-anak kita dapat pelayanan pendidikan yang terbaik. Oke. Oleh karena itu nanti harapannya anak-anak Ibu nih ya aktif ya dalam proses. Nanti kalau ditanya sama Bu Andi ya teman-teman juga mengaktifkannya supaya proses kita ini akan berjalan lancar. Oke. Mungkin itu pun dari kami. Terima kasih banyak dukungan sambutan yang luar biasa. Itu sesuatu yang istimewa Bu, karena tidak semua CGP mendapatkan itu. Alhamdulillah kelima CGP saya mendapatkan itu. Artinya seandainya pun ada kendala, saya siap
fasilitasi dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah mungkin. Jadi di luar pendampingan pun insya Allah saya tetap melayani CGP saya, dan mungkin tidak secara fisik, tapi kami tetap berkomunikasi di luar WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hansina atas paparannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Harapan kita adalah visi kita sekarang adalah masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Filosofi KHD sesuai dengan filosofi KHD yaitu pendidikan itu menuntun kodrat anak mencapai keselamatan. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ingarsa Subtulada, Imadio Mahmudkarso, Tuturi Handayani, dan pendidikan menghamba kepada siswa. Selain itu, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Pendidikan itu menebalkan yang sudah tergaris. Pendidikan itu merdeka. Nilai dan peran seorang guru, di sini ada nilai-nilai seorang guru. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran seorang guru yang pertama menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak ini Bapak Ibu harus sesuai dengan filosofi KHD dan juga nilai dan guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalimat rumpah Bapak Ibu sudah diisi tadi ya. Ya, mungkin saya tanya satu-satu kali ya Bapak Ibu ya. Atau lanjut dulu nanti belakangan. Notulen. Kan ada kamu Ya. kita standar aja. Jadi nanti sampai Oh ya. kita standar aja. Atau ini di-skip dulu Bu atau nanti belum ditulis atau lanjut saja? Atau mau paparan? Mau paparan dulu boleh. Oh iya. Jadi nanti kita Kembali. mendalami dalam proses namanya. Oke, baik. Baik, kita lanjut saja. Mungkin sambil Bapak Ibu mengisi kalimat rumpangnya. Lanjut. Visi guru penggerak haruslah berfokus kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini adalah menurut Copperrider and Whitney tahun 2005. IA itu sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan bagja. Bagja itu B. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran, kemudian atur rencana mengumpulkan pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi ideal yang diimpikan jika prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi, dan atur eksekusi merumuskan transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak saya yang saya usung di sini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, mandiri, dan berjiwa sehat. Sedangkan kalau visi SD 013 Palaran, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, bergotong royong, unggul dalam prestasi, cinta lingkungan. Visi guru penggerak dengan visi SD 013 Palaran, rasanya ini selaras Bu ya, sejalan. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak, kemudian di 013 Palaran yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Menurut saya, jika seorang peserta didik sudah mempunyai akhlak, otomatis anak tersebut bertakwa. Kemudian jika anak tersebut mandiri, otomatis kalau sudah mandiri berarti dia dapat disiplin, bertanggung jawab, kreatifnya sudah masuk dalam kategori mandiri. Kemudian berjiwa sehat,
di dalam tubuh kita yang sehat, jiwa kita sudah sehat, otomatis tubuh kita juga ikut sehat, pikiran kita ikut sehat, maka kita bisa unggul dalam prestasi dan kita juga peduli terhadap lingkungan kita karena kita memiliki jiwa yang sehat. Seperti itu. Nah, kemudian prakarsa perubahannya yaitu terwujudnya kelas atau sekolah yang lebih sehat. Nah, di sini ada bagiannya terwujudnya kelas atau sekolah yang lebih sehat. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas atau sekolah kita menjadi lebih sehat? Bagaimana mewujudkan kelas atau sekolah yang lebih sehat? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mencari informasi tentang upaya mewujudkan kelas atau sekolah sehat. Kemudian melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan atau potensi yang dimiliki, membuka dialog dengan rekan sejawat, kepala sekolah tentang program sekolah sehat, melakukan pemeriksaan dan pemantauan kebersihan sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang lebih sehat? Pengalaman apa yang dimiliki oleh siswa tentang pentingnya kelas atau sekolah yang sehat? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menanyakan pendapat siswa mengapa kelas atau sekolah harus sehat. Meminta siswa menuliskan atau menggambarkan keinginannya akan kelas atau sekolah yang lebih sehat. Kemudian di 3 mimpi, pertanyaannya, seperti apa wujud kelas atau sekolah yang sehat? Bagaimana perasaan saya jika siswa sudah peduli dengan kesehatan sekolah? Kemudian daftar tindakannya yaitu membuat kriteria sekolah sehat, membuat slogan atau poster di kelas atau sekolah tentang pentingnya sekolah sehat. Kemudian dijabarkan rencana, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyiapkan kelas atau sekolah yang lebih sehat? Siapa saja yang terlibat dalam program kelas atau sekolah sehat? Apa hal positif yang dapat diambil dari program kelas atau sekolah sehat? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu membuat capaian yang realistis untuk dikerjakan bersama oleh murid. Kemudian mensosialisasikan program sekolah sehat kepada semua warga sekolah. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkampanye gerakan kelas atau sekolah sehat. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kelas atau sekolah sehat? Siapa saja yang dapat memonitor kelas atau sekolah agar dapat tetap dalam kategori sekolah sehat? Apa saja indikator keberhasilan kelas atau sekolah sehat? Daftar tindakan penyelidikannya yaitu menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang program sekolah sehat, dan melihat kondisi sekolah setelah siswa memiliki kesadaran akan pentingnya sekolah sehat. Sekian dan terima kasih. Mungkin kita kembali dulu ke kalimat rumpang. Bapak Ibu sudah diisi semuanya. Kalimat rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang, mungkin dari Ibu Sukma terlebih dahulu, dari Uju. Mandiri dan kreatif. Mandiri dan kreatif. Kemudian Ibu Eka. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak baik. Berkarakter dan berakhlak baik. Dari Pak Turut. Saya memimpikan murid-murid yang berprestasi di bidangnya. Berprestasi di bidangnya baik. Dengan Pak Muksin. Saya memimpikan murid-murid yang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Aktif dalam pembelajaran di kelas. Ibu Laila. Saya memimpikan murid-murid yang kelak nantinya akan menjadi pemimpin perubahan. Yang kelak nantinya akan menjadi pemimpin perubahan. Baik. Kira-kira dari murid-murid kalian ini ingin jadi murid yang seperti apa? Ada yang mau mengangkat tangan? Najwa? Yang kreatif, enak diatur, pintar berbicara di depan. Pintar berbicara di depan umum. Baik sekali. Ya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, dari Ibu Sukma lagi, Mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. mampu berpikir kritis, kreatif dan mandiri. Baik, dari Ibu Eka. SDM yang bisa dibentuk kepribadiannya. SDM yang bisa dibentuk kepribadiannya. Baik sekali. Pak Turut. Makhluk hidup yang selalu berkembang. Makhluk hidup yang selalu berkembang. Pak Muksin. Saya percaya bahwa murid adalah sumber
sebuah makhluk yang punya potensi yang luar biasa. Bagus sekali. Ibu Lailatul. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita. Baik sekali. Saya percaya bahwa murid adalah, mungkin ada satu dari siswa. Pakai mic aja biar kedengaran. Ada yang ingin menjawab? Saya, Sarah. Kira-kira dari murid-murid kalian ini ingin jadi murid yang seperti apa? Ada yang mau mengangkat tangan? Nazwa? Yang kreatif, enak diatur, bisa berbicara di depan. Pintar berbicara di depan umum. Baik sekali. Ya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah dari Ibu Sukma lagi, Mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. mampu berpikir kritis, kreatif dan mandiri. Baik, dari Ibu Eka, SDM yang bisa dibentuk kepribadiannya. SDM yang bisa dibentuk kepribadiannya. Baik sekali. Pak Turut, Makhluk hidup yang selalu berkembang. makhluk hidup yang selalu berkembang. Pak Muksin, Saya percaya bahwa murid adalah semua anugerah dari Tuhan yang penuh dengan potensi yang luar biasa. sebuah makhluk yang punya potensi yang luar biasa. Bagus sekali. Ibu Lailatul, Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita. Baik sekali. Saya percaya bahwa murid adalah, mungkin ada satu dari siswa. Pakai mic aja biar kedengaran. Ada yang ingin menjawab? Saya, Sarah. Sarah? Sarah mana Sarah? Enggak jadi. Oke. Lanjut. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan Oke, baik Bu Sukma, saya di sekolah saya mengutamakan Kreativitas anak dan perilaku yang sopan dan baik. kreativitas anak dan perilaku yang sopan dan baik. Bu Eka, Kerjasama dan kedisiplinan. kerjasama dan kedisiplinan. Pak Turut, Bapak mengutamakan kebutuhan siswa. kebutuhan siswa, mantap. Pak Muksir, Kalau saya mengutamakan kenyamanan peserta didik dalam proses pembelajaran. kenyamanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ibu Lailatul, Saya mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, baik. Di sekolah saya mengutamakan, kira-kira dari murid ada yang ingin menjawab? Kalian di sekolah itu kira-kira maunya apa? Belajar dengan, siapa yang mau berbicara? Nazwa lagi? Boleh Nazwa lagi? Ya, mau pakai mic atau? Ya, Nazwa silakan. Saya mengutamakan belajar dan fokus bagaimana dalam guru menjelaskan pelajaran. Oh, baik. Jadi mengutamakan fokus ya, biar pada saat guru menjelaskan bisa fokus. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa Bu Sukma, ya. Pertanyaan yang keempat Bu Sukma. murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid saya berkarakter dan Berkarakter, baik. Ibu Eka, disiplin adalah pendukung kesuksesan. disiplin adalah pendukung kesuksesan. Bagus sekali. Pak Turut, Kedisiplinan adalah nomor satu. kedisiplinan nomor 1. Kita harus menjunjung kedisiplinan. Pak Muksir, Pendidikan itu penting dan untuk mendapatkan kesuksesan membutuhkan usaha serta perjuangan. betul. Pendidikan itu penting dan untuk mendapatkan kesuksesan butuh perjuangan. Ibu Laila, Saya sadar bahwa mereka memiliki keunikan yang beragam. mereka memiliki keunikan yang beragam. Baik sekali. Untuk siswa mungkin
murid di sekolah saya sadar betul bahwa ini tentang diri kalian. Kalian sadar tentang apa? Bahwa Nazwa lagi ingin berkomentar? Oke, baik, kita lanjut. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin, Bu Sukma, untuk mewujudkan kenyamanan di sekolah. untuk mewujudkan kenyamanan di sekolah. Ibu Eka, Untuk mewujudkan pembelajaran yang disiplin dan berkarakter. untuk mewujudkan pembelajaran yang berdisiplin dan berkarakter. Pak Turut, Untuk memajukan prestasi siswa sesuai bakat dan minatnya. untuk mewujudkan prestasi siswa, mantap. Kemudian Pak Muksin, Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. pendidikan yang berkualitas. Baik, Bu Laila, Untuk menanamkan karakter profil Pancasila sekaligus kehidupan mereka yang akan datang. untuk menanamkan profil pelajar Pancasila sebagai bekal kehidupan mereka yang akan datang. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Ibu Sukma, Bahwa kemandirian, kedisiplinan, kreativitas anak adalah kunci kesuksesan. kemandirian, kreativitas, dan kedisiplinan anak adalah kunci kesuksesan. Ibu Eka, Pendidikan karakter itu sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan dalam pembelajaran. pendidikan karakter itu sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan pembelajaran. Pak Turut, Kebutuhan siswa harus diutamakan dan dipenuhi. kebutuhan siswa harus diutamakan dan dipenuhi. Baik, Pak Muksin, Untuk memberikan kualitas yang baik, maka diperlukan ilmu yang memadai pula. untuk bisa diulangi, Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan ilmu yang memadai pula. baik, untuk diperlukan pendidikan berkualitas maka diperlukan ilmu yang baik, ilmu yang memadai. Ya, Ibu Laila, Saya dan guru lain sekolah paham bahwa setiap murid memiliki potensi dan bakat mulai sejak lahir. Tinggal kita sebagai pelajar yang akan menebarkan potensi tersebut. setiap panjang sekali Bu. Setiap manusia, setiap peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya. Tinggal kita menebalkan. Oke, baik. Dari kesimpulan. Ya. Tapi kalau kita dengar satu persatu Bu ya, tadi serasanya sudah kesimpulannya sudah sejajar selaras dengan visi yang saya buat dan juga visi dari sekolah, yaitu berpihak kepada murid gitu. Boleh ditunjukkan lagi visinya Pak? Oke. Ya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak, mandiri dan berjiwa sehat. Di sini tadi yang pertama Bu Sukma itu tentang mandiri dan kreatif, itu juga sudah sejajar dengan visinya, visi saya. Kemudian oh ya, tentang kunci ya. Oh, harus sama dengan. Tidak harus sama. Oh, tidak harus sama. Oh, Jadi ya. dari hasil ini dirangkum, tapi ada kata-kata kunci. Misalnya dari dengan yang semuanya yang pertama itu akalan, kata kuncinya boleh dari sini. Nanti bagi kita memikirkan lebih sebuah proses. Ya, boleh ada speakernya. Oh iya, boleh saja. Oh Iya, ya, boleh. saya silakan. Terima kasih. Boleh sambil Bapak Ibu diminum dulu, anak-anak dimakan dulu, makanannya diminum boleh. Iya, di slide Saya saja. boleh juga. Oh iya. Kata kuncinya sulit. Munculkan di bawah kali ya. Itu PPT kan? PT. Keluarkan
Slide-nya saja. Atas kiri kamu. Ya. Bawah. Ya. Masih di sini ya.
kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalimat rumput tadi kata kuncinya yang pertama itu mandiri, kreatif, berkarakter, berakhlak, berprestasi, aktif, kemudian pemimpin perubahan. Yang kedua itu kritis, mampu berkembang, berpotensi, generasi penerus bangsa, kedisiplinan, kemudian perjuangan dan doa, keunikan yang beragam, kemudian berprestasi sesuai bakat, kualitas pendidikan, penanaman profil Pancasila, kemudian pendidikan karakter, kebutuhan siswa, kualitas pendidik, potensi yang beragam, perjuangan dan doa, prestasi sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Nah, kalau dari sini kita dapat menyimpulkan, mungkin saya hapus aja Bu yang sama-sama ya. Tuh bagaimana? Centang. Ini dari mandiri tadi. Oh, mandiri sendiri. Mewujudkan murid yang pertama itu mandiri. Kemudian ini kreatif. Kemudian berkarakter. Kemudian berakhlak, kemudian berprestasi, prestasi sesuai kebutuhan. Tadi juga ada berprestasi, kemudian aktif. Kreatif masukkan beda ya Bu ya. Artinya nggak usah ya. Pemimpin perubahan, kemudian tadi ada juga sih pemimpin perubahan. Kemudian kritis. Makhluk berkembang ini sama beda ya. Berkembang, dinamis ya Bu ya. Kalau berpotensi ini sama kayak ini nggak, berprestasi sama ya. Generasi penerus bangsa ini sama juga dengan dinamis. Kemudian kedisiplinan, kemudian ini keunikan yang beragam, sama juga dengan dinamis. Berarti ya, masuk juga keunikannya. Kualitas pendidikan, kemudian penanaman profil Pancasila, itu sudah masuk semua. Ya. Kebutuhan siswa, ini sudah semua masuk semua. Kualitas pendidik juga tadi sama. Kemudian potensi juga sama tadi Bu ya. Kemudian kenyamanan, ya. Ya, berkarakter itu sudah masuk semua Bu ya. Berarti kita rampingkan lagi di sini. Mewujudkan murid yang berkarakter, berakhlak dulu. Berakhlak, berkarakter, Semua yang ada karakternya mau yang dulu. karakter, kemudian berakhlak, kreatif, sama mandiri juga berkarakter Bu ya. Disiplin, kritis, dinamis, tinggal berprestasi, pemimpin perubahan dan kenyamanan. Kenyamanan itu bukan itu.
Penyamaran ini pelayanan kita berarti nggak bisa dimasukkan. Kemudian berprestasi kali Bu ya. Berprestasi dan menjadi pemimpin perubahan. Yang anggota kepemimpinan. Kepemimpinan, karakter juga di sini. Karakter kan sudah disebutnya. Berarti ini dan Tanyakan lagi ke forum bagaimana. berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Visi sekolah bertentangan sama Visi. Kita tanyakan dulu ke teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu tentang ini? Tadi kita sudah merangkum semuanya. Kemudian terjadi garis besarnya adalah mewujudkan murid yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Kemudian kalau kita sandingkan dengan visi sekolah, terwujudnya peserta didik yang bertakwa tadi sudah masuk di berakhlak itu. Kemudian disiplin, bertanggung jawab, kreatif, gotong royong itu juga sudah masuk dari karakter. Kemudian prestasi, ya prestasi karena unggul dalam prestasi, maka otomatis dia akan cinta lingkungan. Boleh bagaimana Bapak Ibu? Apakah nggak ada yang bertentangan kayaknya. ada yang bertentangan dengan visi saya dengan visi sekolah? Kalau bertentangan nih Kayaknya beriringan aja. beriringan ya Bu ya, beriringan ya semuanya ya. Karena kan kita di sini poinnya adalah kita berpihak kepada peserta didik, bagaimana kita mewujudkan sekolah yang berpusat pada peserta didik. Nah kalau dilihat dari sini dari visi sekolah pun juga tidak bertentangan, semuanya sejalan dengan apa yang kita inginkan dari kalimat-kalimat rumpang tersebut. Dan kita ringkas lagi kemudian terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Seperti itu. Ada sanggahan mungkin Bu atau tanggapan? Atau mungkin ada pertanyaan dari visi ini, dari pemaparan dari awal sampai habis? Kalau tidak ada, oh ya ada Ibu Laila, silakan. Mau pakai mic atau enggak Bu Laila? Pakai aja lah. Masa saya disuruh saya tadi pakai mic? Oke, terima kasih untuk waktunya. Sedemikian jelasnya tadi Ibu Ira sudah memaparkan tentang visi CGP, visi sekolah dan Bagja beserta IA. Oke. Kalau saya amati di sini, IA itu adalah bagaimana Ibu Ira bisa membuat prakarsa perubahan berdasarkan kekuatan yang ada pada diri Ibu Ira. Kalau saya lihat kekuatan Ibu Ira ini adalah kekuatan dia pandai dalam segi IT. Nah, bagaimana kekuatan Ibu Ira itu IT? Bagaimana untuk mengimplementasikan perubahan, prakarsa perubahan itu apa yang bisa Ibu Ira buat? Hal konkret apa yang bisa Ibu Ira buat untuk membuat sekolah ini sejalan dengan visi Ibu Ira yang tadi Ibu buat? Ada berakhlak, mandiri dan sehat. Nah, apakah ada perubahan yang bisa Ibu Ira buat untuk sekolah ini? Bukan hanya sekolah, bisa untuk masyarakat sekitar. Terima kasih, demikian dari saya. Baik Ibu Laila, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana prakarsa perubahan atau hal konkret apa yang dapat dilakukan sesuai dengan visi CGP tersebut? Ya, di prakarsa perubahan Pak. Ya, lagi di sana. Langsung gagal kok. Dibaca lagi. Ya, ini prakarsa perubahannya saya karena dari dulu Bu ya saya berkecimpungan di UKS ya, jadi makanya prakarsa perubahan saya yaitu terwujudnya kelas atau sekolah yang lebih sehat. Nah di sini Bu Laila mengatakan saya pinter IT, nggak pinter-pinter banget sih Bu Laila. Ya tapi saya berusaha untuk bisa mengikuti apa hal yang saya ikuti sekarang. Kemudian sesuai dengan visi tersebut, yaitu mungkin saya nantinya akan membuat semacam aplikasi karena di sekolah 013 Palaran ini Bu 2 tahun terakhir itu banyak stunting.
Nah, di sini perlunya kepedulian juga. Jadi pada saat saya membuat aplikasi tersebut, orang tua akan mengetahui tinggi badan anak tersebut sama berat badannya. Nah, dari situ kalau misalnya tergolong anak tersebut itu kekurangan gizi, maka ada langkah-langkah yang harus diambil. Mungkin dari segi saya masukkan juga nanti di situ makanan apa saja yang baik dikonsumsi setiap harinya, kemudian makanan apa saja yang tidak baik dikonsumsi setiap harinya. Di sini kebetulan kita membahas tentang IA ini berdasarkan dengan kekuatan. Nah, inilah kekuatan saya tentang sekolah sehat tersebut. Dan kebetulan saya juga punya kakak perawat, jadi bisa membantu saya mengetahui apa saja gizi-gizi yang baik untuk anak-anak SD. Jadi orang tua juga tahu kira-kira gizi yang baik itu seperti apa. Dan dengan adanya aplikasi tersebut, orang tua tahu, oh anak saya ini butuh protein. Proteinnya seperti apa ya? Di situ sudah terangkum. Kemudian juga kadang butuh karbohidrat. Karbohidratnya juga seperti apa? Nah, kadang kan kita cuma udah makan nasi sama ayam geprek misalnya seperti itu, tapi tanpa sayur. Itulah menyebabkan anak-anak didik kita banyak yang pertumbuhannya kurang. Nah, sesuai dengan visi tersebut juga, kalau juga kita rangkum di sini, yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Nah, kalau misalnya murid kita sudah sehat, otomatis dia akan berprestasi seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Turut atau dari Bu Lela lagi mungkin? Aplikasinya yang konkret itu sudah apa, Bu? Tolong Nah, aplikasinya konkret mungkin nanti akan saya buatkan sebuah link, sebuah website yang ya website singkat saja untuk mengetahui tinggi berat badan ideal itu yang seperti apa untuk anak-anak SD. Mungkin juga orang tua juga bisa masuk ke link tersebut, atau mungkin juga Bapak Ibu guru juga ya, termasuk saya yang kelebihan berat badan ini. Jadi bisa tahu, oh ternyata saya ini harus menurunkan berat badan. Oh ternyata tuh ini loh hal yang harus saya lakukan agar anak saya ataupun saya berkecukupan gizi. Karena anak-anak kita kan jarang makan sayur segala macam. Nah di situ sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sekolah, dan juga kita sebagai guru juga kita sudah memberikan arahan kepada orang tua. Tinggal download aja, atau mungkin kita pakai scan barcode aja. Orang tua tinggal mengisi nama, tinggi badan anaknya, kemudian nanti semuanya muncul di situ. Ini gambaran saya ke depannya tentang visi Prakarsa Perubahan. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Baik, Pak Turut, bagaimana? Ada tanggapan tadi? Saya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tapi Sebentar Pak. Sebentar Pak. untuk pertanyaan Ibu Lela dan jawab Ibu Lela tadi, yaitu mengenai masalah gizi, karena di sini yaitu berjiwa sehat. Nah, di sini Bapak bertanya karena apa? Karena di lingkungan kita setiap hari Bapak itu kan mengamati kotoran sampah, plastik dan lain sebagainya. Itu kan termasuk sehat dan mandiri, ya. Jadi bagaimana Ibu Lela untuk mengatasi, untuk mencegah supaya SD kita ini sehat jasmani, rohani, dan gizinya juga sehat, anaknya cerdas, terus lingkungannya juga sehat dan bersih. Itu saja bagaimana, karena saya setiap hari itu berteriak-teriak sampah, tetapi ada juga usulan di selokan itu masih anak-anak itu membuang sampah. Jadi kemandiriannya untuk membuang sampah, kepribadiannya itu belum sehat karena buangnya masih sembarangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Turut. Ya, kalau saya merangkum dari jawaban Pak Turut, sebenarnya kita menumbuhkan peserta didik yang berkarakter. Berkarakter di sini adalah mereka bisa mandiri dan juga mereka memiliki kesadaran. Kalau mereka sudah mandiri, otomatis mereka memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi ini tidak bisa kita lakukan secara langsung. Besok langsung mereka memiliki kesadaran, tidak ya. Tapi kita bisa bertahap. Kita memberikan edukasi terlebih dahulu kepada murid-murid kita yang di kelas dulu. Kemudian mungkin juga kita bisa lakukan kolaborasi. Nah, di sini pentingnya kolaborasi. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya butuh orang lain. Bagaimana pentingnya kolaborasi juga mungkin dengan Bapak Ibu guru, dengan tim Adimya,
BHK dan tim-tim yang lain yang dapat mewujudkan visi tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain atau anak-anak yang lain bagaimana, ada tanggapan? Udah mulai ngantuk ya. Pak Muksin, ada tanggapan? Oh ya, ingin bertanya silakan Pak Muksin. Seperti yang kita ketahui Mbak ini wali kelas ya, Ibu KS Budaya, sekarang CGP. Ini kurang banyak amanah, ini nambah-nambah terus, luar biasa. Jadi apabila melihat dari itu, kita tentunya teringat dengan sebuah quotes yang luar biasa dari James Clear itu ya, great power comes great responsibility. Jadi ketika ada kekuatan atau kemampuan itu datang, tentunya akan beriringan dengan tanggung jawab yang besar pula. Nah, dari Mbak Ira wali kelas, UKS, CGP dan sebagainya macamnya, saya nggak tahu di luar itu kesibukan beliau apa. Nah, saya ingin lebih bertanya di mana Mbak Ira membagi waktu, membagi fokusnya pada semua tersebut. Tentunya kita tidak mau banyak amanah, tapi tiba-tiba nggak fokus di mana-mana. Kita maunya amanah 5-nya 100% on point. Nah, saya minta Mbak Ira bagaimana sih manajemen diri, memanajemen kemampuannya. Yakin nggak nih ketika amanah itu banyak, semuanya bisa tercover semua tanpa ada yang dianaktirikan. Sekian Mbak Ira. Baik, terima kasih Pak Muksin, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara memanage waktu? Sebenarnya tidak ada trik khusus ya Pak. Mungkin karena saya belum menikah, jadi belum ngurusin anak gitu ya. Jadi mungkin waktu saya itu ya sejauh ini tergantung due date-nya, kalau saya katakan seperti itu. Jadi hari ini saya harus bagaimana, ya saya kerjakan yang hari ini. Hari ini saya tidak bisa mengerjakan, ya kalau masih bisa ditunda kenapa tidak gitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa dikerjakan hari ini, ya hari ini kita kerjakan agar tidak ada beban-beban yang lain. Nah, mungkin untuk UKS juga iya, saya kan juga kemudian CGP ini saya butuh kolaborasi. Saya katakan tadi saya tidak bisa berdiri sendiri. Ada Bapak Ibu senior yang membimbing saya, ada Bu Laila, Pak Turut, dan teman-teman yang luar biasa mensupport saya dalam hal ini. Kemudian juga mungkin support system saya juga yang lainnya, mungkin ada teman-teman yang lain, ada keluarga, ya walaupun belum nikah kan ada keluarga juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian kolaboratif ya, karena di sini kita ada ya. IA ini adalah kolaboratif berbasis kekuatan. Kalianlah kekuatan saya sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi apapun itu kita jalani dengan semaksimal mungkin, meskipun kita sebenarnya tidak bisa semuanya 100% maksimal, tetapi kita berusaha untuk mencapai kata maksimal itu saja sudah luar biasa. Terima kasih. Perilaku pihak dulu ya. Sikapnya yaitu karena tadi ada visinya itu disiplin, itu datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu. Untuk guru dan TU ya, Bu Sukma. Itu yang seperti apa? Yang seperti apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab tugasnya. Tanggung jawab. Ada lagi? Disiplin. Menjadi contoh ya, menjadi teladan. Jadi teladan. Ada lagi Bapak Ibu?
Pembelajaran, oh ya, pembelajarannya di sini. Pembelajaran berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ya, menyenangkan. Ya, harus menyenangkan biar bahagia. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tambahannya. Oke. Untuk siswa, siswa yang cantik dan ganteng, Jupen, sikap dan perilaku apa yang ingin kalian miliki? Najwa? Menjadi seperti apa? Baik, disiplin, berprestasi, berakhlak, kreatif. Ya. Kalian maunya pembelajarannya yang bagaimana? Menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Orang tua mungkin Pak Rajab boleh perwakilan orang tua. Latihan si kembar Mewakili si kembar Pak Rajab. Ya. Kira-kira Pak Rajab mau seperti apa anak-anaknya di sekolah 013 Palaran? Jangan ditelantarkan lah. Oh, orang tua yang harus bagaimana? Untuk mencapai visi ini orang tua, oh jadi orang tuanya ya, Bu ya? Orang tua yang harus bagaimana? Sekolah gimana Kak? Gimana? Mendukung. Kelas tahun ini luar biasa, Bu. Mendukung program sekolah. Misalnya mendampingi anak belajar di rumah itu kan bagian dari itu juga. Ya, mendukung program sekolah ya Pak Rajab ya. Ya, seperti contohnya kan dari Pak Turut ya. Pak Turut, betul. Mendukung. Aku juga. Akhirnya disusul Oh, iya. dengan guru-guru yang lain. Mendukung program sekolah dalam bentuk apapun gitu Bu ya. Pembelajaran, misalnya namanya pembelajaran dari pembelajaran, Media sosial, media sekolah. pembelajaran, oh yang membuat proyek Perbaikan ceramah, akhirnya diberi kipas, Boleh kan? berarti dalam bentuk pikiran dan tenaga. finansial. Pikiran dan finansial. Dukungan finansial. lemari bed, Lemari batu. Luar biasa memang kelas Pak Turut ini. Ya saya OTW. Alhamdulillah, ini sudah Oh ya, baik, ini adalah sikap dan perilaku warga sekolah untuk mewujudkan visi. Yang pertama dari Kepala Sekolah Ibu Hadatin yaitu datang tepat waktu. Alhamdulillah kita sudah datang tepat waktu ya Bu ya. Yang kedua dari Guru dan TU bertanggung jawab. Dengan kita datang tepat waktu, kita sudah bertanggung jawab ya Bapak Ibu dengan tugas kita. Kemudian juga disiplin, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian pembelajaran kita yaitu berpihak pada murid dan menyenangkan. Ya, jadi mungkin kita dulunya yang tidak menyenangkan sekarang jadi menyenangkan. Kemudian dari siswa inginnya yaitu baik, disiplin, berprestasi dan berakhlak, kemudian kreatif. Kemudian pembelajarannya yaitu sama pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dari orang tua mendukung program sekolah dalam bentuk menghias kelas, kemudian membuat pojok baca, mengecat ya, dan dukungan finansial dan moral. Pembelajarannya menyenangkan.
pembelajaran menyenangkan guru. Saya kan disenangkan di kelas saya. Ya itu dari orang tua untuk pembelajaran menyenangkan. Bagaimana, ada tanggapan lain Bapak Ibu? Baik. Kesimpulannya yaitu visi yang saya rencanakan semoga bisa terwujud, dan juga visi sekolah sudah sejalan dengan visi sekolah. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid sehingga visi sekolah tersebut bisa tercapai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan visi ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya Ibu Hamsina ingin memberikan penguatan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa ya, diskusinya aktif sekali. Sudah dicontekannya semua ini. Jadi bagus. Ada yang bertanya juga, jawab pertanyaan. Saya lihat tadi sangat aktif sekali diskusinya. Kemudian banyak sekali kata-kata kunci yang kita dapatkan. Sampai akhirnya tadi dapat 3 kata kunci ya. Mewujudkan murid yang berakhlak, berkarakter, dan berprestasi. Soalnya ini sesuai dengan visi CGP dan visi sekolah ya Bapak Ibu. Nah itu gambaran sederhana, nanti kalau misalnya kita membuat visi entah itu sekolah, diri sendiri atau di kelas bisa Bapak Ibu ya, tujuan bersama di kelas. Anak-anak ya itu jatuhnya nanti seperti kesepakatan kelas kan ini. Ketika ada kesepakatan, kalian harus bagaimana untuk mencapainya. Seperti itu, oke. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ke perilakunya pun ini sudah sangat komplit. Artinya ketika ada visi, misi, tujuan, tapi kita tidak jabarkan langkah-langkahnya juga agak sulit nanti mencapainya. Ini sudah sangat mendetail sekali. Terima kasih banyak yang telah berkenan hadir semuanya. Mohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya ini ya. Ini sudah kejur, jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan lanjut pendampingan dengan Bu Ira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Di sini aja.